Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya dijauhi dari virus corona. Dan tak lupa juga kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Hai, saya Dea Francisca dari Lokal 1 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Goni SEMAK. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 3 akad dalam Lembaga Keuangan Syariah beserta dengan peraturan standar akuntansinya masing-masing. Yang pertama itu ada mudharobah dengan PSAK nomor 105. Yang kedua, ada musyarakah dengan PSAK nomor 106. Dan yang ketiga, ada asuransi syariah dengan PSAK nomor 108. Selamat menonton. Baik, kita akan memasuki yang pertama tadi, yaitu mudharobah dengan PSAK nomor 105. Langsung saja kita memasuki dari pengertian akad mudharobah itu tersendiri. Mudharobah merupakan akad kerjasama antara 2 orang atau lebih pihak di mana pemilik dana menyetorkan seluruh dananya kepada si pengelola. Pemilik dana tersebut disebut dengan sohibul mal dan si pengelola disebut dengan mudharib. Dan mengenai keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai nisbah keuntungan yang disepakati bersama. Selanjutnya, mudharobah ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada mudharobah muqayyadah, yang kedua ada mudharobah mutlaqah, dan yang ketiga ada mudharobah musytarakah. Yang pertama yaitu mudharobah muqayyadah. Mudharobah ini merupakan akad kerjasama di mana pemilik dana memberikan batasan kepada si pengelola, baik dari segi lokasi, waktu, ataupun jenis usaha yang akan dijalani. Yang kedua yaitu mudharobah mutlaqah. Mudharobah mutlaqah merupakan akad kerjasama di mana si pemilik dana tidak memberikan batasan apapun kepada si pengelola. Dan yang ketiga yaitu mudharobah musytarakah. Mudharobah ini merupakan akad kerjasama di mana si pemilik dana menyertakan modalnya untuk keperluan investasi. Selanjutnya mengenai PSAK 105 mengenai akuntansi mudharobah. PSAK nomor 105 mengenai akuntansi mudharobah pertama kali dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 105 ini mengatur mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi mudharobah. Pernyataan ini termasuk mengenai entitas transaksi mudharobah baik sebagai sohibul mal ataupun mudharib. Dan pernyataan ini tidak mencakup obligasi syariah dengan transaksi mudharobah. Yang kedua yaitu musyarakah dengan PSAK nomor 106. Yang pertama mengenai pengertian dari musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara 2 orang pihak atau lebih di mana masing-masing pihak berkontribusi dana dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, syirka
al-i'nan, yang kedua syirka mufawadah, yang ketiga syirka abdan. Syirka mufawadah adalah akad kerjasama antara dua orang pihak atau lebih, di mana setiap pihak memberikan porsi masing-masing dari keseluruhan dana dan bekerja sama, dengan syarat porsi masing-masing pihak harus sama. Sedangkan syirka al-i'nan yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan porsi masing-masing dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dengan syarat porsi masing-masing pihak tidak harus sama. Dan selanjutnya, syirka abdan merupakan akad kerjasama dua orang pekerja dalam menerima pekerjaan dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan selanjutnya mengenai PSAK nomor 106. PSAK nomor 106 ini didirikan pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencangkup perlakuan pengukuran dengan obligasi syariah menggunakan transaksi akad musyarakah. Yang ketiga, asuransi syariah dan PSAK nomor 108. Yang pertama mengenai pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah sebuah usaha untuk saling tolong-menolong di antara jumlah peserta yang dimana dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu sesuai dengan akad dalam syariah. Nah, asuransi syariah ini banyak jenisnya. Yang pertama ada asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, dan yang terakhir asuransi haji dan umroh. Selanjutnya mengenai PSAK nomor 108. PSAK nomor 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah didirikan pertama kali pada tanggal 28 April 2009. Nah, PSAK 108 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Dalam hal ini, transaksi asuransi syariah meliputi kontribusi peserta, yang kedua, surplus dan defisit underwriting, yang ketiga, ada penyisian teknis, yang keempat, saldo dana tabaruk. Sekian penjelasan saya mengenai 3 akad dalam akuntansi lembaga keuangan syariah beserta dengan PSAK-nya. Yang pertama tadi mudarobah dengan PSAK nomor 105, musyarakah dengan PSAK nomor 106, dan asuransi syariah dengan PSAK nomor 108. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua.